Tinggi di pegunungan Sumatera, Indonesia, terdapat sebuah danau yang berbeda dari yang lain. Inilah Danau Toba, tempat dengan air biru berkilauan dan pemandangan yang menakjubkan. Di tengahnya terdapat Pulau Samosir, permata hijau dengan kisahnya sendiri. Penduduk tanah ini telah membisikkan kisah tentang Danau Toba dan Samosir dari generasi ke generasi. Ini adalah kisah tentang janji yang diingkari dan lahirnya sebuah keajaiban. Dahulu kala, tanah tempat Danau Toba sekarang berada adalah sebuah lembah yang subur. Orang-orang bertani padi dan hidup damai. Suatu hari, seorang nelayan sendirian melemparkan jalannya ke sungai kecil, berharap mendapat tangkapan yang bagus. Dia terkejut ketika seekor ikan besar berwarna emas menggelepar di jalannya. Ini bukanlah ikan biasa. Ikan ini bisa bicara. "Tolong, Tuan yang baik, selamatkan aku," ikan itu memohon. "Aku bukanlah ikan biasa. Aku memiliki kekuatan sihir." Nelayan itu dan takut setuju untuk melepaskan ikan itu. Saat berenang pergi, ikan itu berkata, "Sebagai ucapan terima kasih, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentangku." Nelayan itu diliputi keserakahan dengan cepat setuju. Dia berharap untuk istri yang cantik dan kehidupan yang nyaman. Keinginannya terkabul. Dia segera menemukan seorang istri, dan mereka membangun kehidupan yang bahagia bersama. Namun nelayan itu menyimpan rahasianya dalam-dalam. Dia menjadi pendiam dan curiga. Suatu hari, istrinya menyiapkan hidangan ikan yang lezat. Karena tidak dapat menahan dirinya lagi, nelayan itu berseru, "Ikan ini lezat, tetapi tidak sebanding dengan ikan ajaib yang pernah kutangkap." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, langit menjadi gelap. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar langit. Bumi berguncang hebat. Istri nelayan itu ketakutan menuntut penjelasan. Dia mengakui janjinya yang telah diingkari, dan dia berteriak, "Kau telah menghancurkan kita semua." Hujan deras mulai turun, lebih deras dari yang pernah dilihat orang. Sungai kecil itu meluap, dan tak lama kemudian seluruh lembah dilanda banjir. Air naik semakin tinggi, menelan rumah dan ladang. Orang-orang berlari yang lebih tinggi, berusaha mati-matian untuk menghindari banjir bandang. Mereka menyadari dengan di lembah mereka tidak ada lagi, digantikan oleh danau yang luas dan terus membesar. Saat banjir besar mengamuk, sebidang tanah kecil di tengah danau yang baru terbentuk tetap berada di atas air. Ini, menurut legenda, adalah puncak gunung tempat rumah nelayan itu pernah berdiri. Orang-orang menamai pulau ini Samosir, sebuah pengingat abadi akan nelayan dan janjinya yang diingkari. Danau besar yang mengelilingi Samosir kemudian dikenal sebagai Danau Toba. Di Pulau Samosir, orang-orang mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka belajar untuk hidup selaras dengan danau, mencuri ikan di perairan dan mengolah tanahnya. Mereka tidak pernikahan legenda hingga ajaib dan tinggi menuruti janji. Bahkan hingga hari ini, legenda Danau Toba dan Pulau Samosir lebih dari sekadar cerita. Ini adalah bagian dari identitas masyarakat Batak. Legenda ini adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya kejujuran dan rasa hormat. Legenda ini diturunkan dari generasi ke generasi, diceritakan dan diceritakan kembali di sekitar api unggun yang berkelap-kelip dan dengan nada suara yang pelan. Kisah ini terjalin dalam budaya mereka. Itu ada dalam tarian tradisional mereka, kain ulos tenun tangan mereka yang rumit, dan rumah kaisa mereka yang diukir dengan indah. Legenda ini adalah memori hidup bahan membacakan dan leluhur dan mereka. Kisah Danau Toba adalah pengingat bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Ini mengajarkan kita untuk memperhatikan janji kita dan untuk hidup selaras dengan alam. Jadi lain kali Anda memandang keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir yang menakjubkan, ingatlah legendanya. Ingatlah nelayan, ikan, dan janji yang setelah diingkari membentuk kembali tanah itu selamanya.